Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Pernahkah teman-teman merasa bahwa doa yang teman-teman panjatkan itu belum juga terwujud atau belum juga terkabul? Yang pertama itu coba koreksi redaksi yang teman-teman gunakan. Ketika teman-teman berdoa, itu jangan pernah sekali-kali menggunakan kata-kata yang ragu. Kalau perlu, gunakan kata-kata yang sangat spesifik. Misalnya, kata-kata yang meragukan seperti apa? Semoga, mudah-mudahan, andaikan. Itu adalah kata-kata yang meragukan. Dan kata-kata yang baik itu langsung saja to the point. Ya Allah, saya minta uang 1 miliar. Itu adalah kata-kata yang baik. Untuk detailnya, misalnya dari bisnis yang saya jalankan, dari usaha yang halal, dari bla 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 yang lain. Dan bisakah kita menggunakan kata-kata yang demikian untuk mendoakan orang lain? Beda teman-teman, kalau teman-teman berdoa sendiri sama mendoakan orang lain itu beda. Ketika teman-teman berdoa sendiri, itu kan teman-teman menghadap langsung kepada Tuhan. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau. Itu adalah memohon kepada Tuhan. Tapi kalau teman-teman mendoakan orang lain, itu kan mendoakan agar diberikan oleh Tuhan. Itu jangan seolah-olah teman-teman menjadi Tuhan. Nah, contohnya seperti apa? Semoga Tuhan memberikan. Itu baru boleh pakai semoga. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan doa yang kamu inginkan. Tapi kalau teman-teman langsung menjudge misalnya, kamu akan begini, kamu akan begini, itu namanya teman-teman menjadi Tuhan, teman-teman mendikte Tuhan. Itu tidak perlu. Kecuali misalnya teman-teman menjelaskan, berdoalah teman-teman. Ketika teman-teman berdoa dengan penuh keyakinan, Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Misalnya kamu meminta rumah, Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Itu adalah meyakinkan bahwa Tuhan yang mengabulkan, bukan teman-teman yang mengabulkan. Itu adalah doa teman-teman dengan redaksi yang meyakinkan. Coba kalau teman-teman masih ragu, periksa doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis yang isinya ada keraguan. Pasti teman-teman tidak akan menemukan. Dan rata-rata di Al-Quran atau hadis munajatnya adalah dengan keyakinan yang penuh. Itu adalah doa. Setelah kita menggunakan redaksi yang baik, ambil waktu-waktu yang mustajab sesuai yang disebutkan oleh para alim ulama, yang disebutkan di Al-Quran, yang disebutkan di sisi lain. Apa mananya ketika kita mengambil waktu-waktu yang mustajab, misalnya sepertiga malam terakhir. Kenapa sepertiga malam terakhir? Kita bisa mengabulkan suatu doa, suatu hajat yang kita inginkan. Di sepertiga malam terakhir itu kita, kenapa disuruh tidur dulu? Ini ada rahasianya teman-teman, di mana ketika waktu itu gelombang otak kita itu berubah. Dari gelombang otak normal ke gelombang otak yang setengah sadar, bahkan memasuki alam yang lebih rileks lagi, lebih khusyuk lagi. Ini ada rahasia besarnya. Mungkin rahasia-rahasia ini tidak bisa kalau kita bahas di dalam satu video, tidak bisa. Tapi perlu kita bedah satu persatu. Ini ada rahasia besarnya. Terus kenapa ketika hujan, kenapa ketika pergantian sore ke malam atau malam ke pagi, itu ternyata ada doa-doanya. Ketika habis zikir dan lain sebagainya, itu ternyata ada doa dan ada rahasianya. Ini adalah tentang waktu. Terus yang berikutnya adalah yakin. Yakinlah bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Tapi kalau kita sudah merasa yakin,
kita itu merasakan feelingnya. Artinya kita bersyukur. Kita memegang uang 10.000, 100.000 itu kita seolah-olah dalam artian diri kita itu sudah menikmati uang yang sangat berlebih. Nah, rasa berlebih inilah yang sebenarnya akan mempercepat terkabulnya doa kita. Kita memiliki mobil katakanlah mobil sedan yang cukup tua, kuno misalnya. Tapi kita merasa bersyukur bahwa telah memiliki kendaraan itu. Allah akan memberikan nikmat yang berlebih. Mungkin di kemudian hari kita akan menaiki Pajero, menaiki Alphard, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Di setiap hari kita perlu untuk bertobat, membaca istighfar. Itu adalah mengakui bahwa kita adalah seorang hamba yang penuh dengan noda dan dosa. Setelah istighfar kita membaca Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa setiap hari kita telah diberikan rezeki. Minimal kita telah diberikan kesehatan daripada kita melihat banyak orang yang sedang terkapar, sakit, pilek, dan lain sebagainya. Setelah bersyukur, kita setiap hari panjatkan doa. Terus kita bersolawat. Kalau kita orang Islam, kita bersolawat. Untuk apa? Untuk mengangkat doa-doa yang tergantung di langit. Karena Allah sendiri mengajarkan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada malaikatnya, kepada makhluknya. Kenapa kita sebagai seorang hamba dan pengikut dari Nabi tersebut, kita tidak memberikan? Dan Allah menjanjikan akan dibalas 10 kali lipat. Itu adalah sebuah wasilah besar, teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk mempercepat terkabulnya doa. Tapi yang paling penting adalah kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita seperti itu. Setelah itu terserah kita akan mendapat hal yang terbaik. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.